Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam video kali ini teman-temannya saya akan mengomentari ceramah singkat dari Ustadz Abdul Somad yang rada geli dengarnya teman-teman ya. Yang mana beliau ini malah pamer akan sederet gelarnya, yaitu profesor, doktor, bla 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 bla, dikarenakan Ustadz Abdul Somad ini teman-teman ya tidak terima dengan ejekan dari seseorang. Padahal beliau ini seorang ustadz teman-teman ya. Seharusnya lumrah lah apabila ada yang mengejek ataupun tidak suka dengan ceramahnya. Namun di sini teman-teman ya, kenapa saya mengomentari ceramah Ustadz Abdul Somad ini, karena terlihat Ustadz Abdul Somad ini sedikit sombong dengan gelarnya tersebut. Sehingga Ustadz Abdul Somad ini berdalil, katanya ada sebuah hadis, sombong kepada orang yang sombong itu sodakoh. Dan ini dia videonya. Ini kadang orang ini mengejek tak ditengok yang siapa yang diejek. Kalian pikir ini Ustaz ecek-ecek. LC Al-Azhar Kairo Mesir, MA Darul Hadis Maroko, S3 Durman Sudan, Profesor Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Ada lagi ustaz yang lebih hebat dari ini di Riau nih. Sombong kali Ustaz Somad ini. At-takabbur lil mutakabbir sodakoh. Sombong kepada orang sombong hukumnya sodakoh. Dan saya yakin jamaah di An-Najah ini tak ada yang tersinggung. Kenapa? Karena dia merasa bukan dia yang mau saya tembak. Paham orang itu, maka orang ini ketawa. Yang tak ketawa karena belum sarapan. Di dalam video ini teman-temannya yang membuat saya tertarik untuk mengomentari kesombongan dari Ustadz Abdul Somad ini, yang katanya sombong kepada orang yang sombong itu adalah sodakoh, dimana awalnya tadi Ustadz Abdul Somad pamer akan sederet gelarnya, namun ujung-ujungnya beliau ini malah takabur dan sombong dengan gelarnya tersebut. Padahal teman-teman ya, gelar tersebut bukanlah suatu jaminan kita selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan jika saya memperhatikan teman-temannya apa yang diungkapkan oleh Ustadz Abdul Somad tadi, yang katanya sombong terhadap orang yang sombong adalah sodakoh, jika saya melihat penjelasan dari Ustadz yang lain, hadis tersebut adalah hadis yang dhaif atau tidak sahih. Apakah sombong kepada orang sombong itu ibadah? Hadis tentang itu dhaif, nggak benar. Kita nggak boleh sombong. Sehingga kalau tadi katakan at-takabburu ala ahlil kibir atau at-takabbur alal mutakabbir sadaqah, itu nggak sahih. Sombong kepada orang yang sombong itu sadaqah, itu tidak sahih. Sehingga kita seharusnya kalau ada orang yang sombong, bagaimana kita memberikan nasihat kepada dia, bukan malah memanas-manasin dia. Kita sombong juga, tapi kepada orang yang sombong sama aja engkau melakukan kesombongan. Di hatimu ada perasaan lebih besar dari dia, itu yang dilarang. Dan ingat, bicara sombong ini, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibir. Nggak masuk surga. Siapa? Orang yang di hatinya ada sebesar semut dari kesombongan, atau sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Dan yang lebih uniknya lagi teman-teman ya, di dalam penjelasan Ustadz yang satu ini yang saya akan tampilkan, malah perkataan Ustadz Abdul Somad tadi yang katanya sombong kepada orang yang sombong adalah sodakoh, itu bukanlah suatu hadis, atau bisa dikatakan itu keluar dari lisan Rasulullah SAW. Itu bukanlah suatu dalil teman-teman ya, karena perkataan sombong kepada orang yang sombong adalah sodakoh tersebut itu perkataan dari seorang ulama, dan itu bukanlah hadis Nabi SAW. Pernyataan sombong terhadap orang sombong itu adalah sodakoh. Ini adalah perkataan, bukan hadis, ya, bukan ayat suci Al-Quran, bukan juga hadis, tetapi perkataan salah seorang ulama. Dan tentu masalah ini adalah sangat debatable karena dia hanyalah pendapat. Ya, dia hanya sebuah pendapat. Tapi Nabi SAW beliau bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Ya, tidak akan masuk ke dalam surga orang
yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah dari kesombongan. Tidak akan masuk surga. Di situ tidak disebutkan sombongnya kepada siapa. Ya, sombongnya kepada siapa? Kenapa Nabi Musa alaihi salam tidak sombong ketika menghadapi Fir'aun? Adakah manusia yang lebih sombong daripada Fir'aun? Yang telah mengatakan ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui adanya Tuhan bagi kalian selain daripada aku. Sombong gak Fir'aun tuh? Sombong banget. Ya. Dia mengatakan, apakah kamu tidak melihat kerajaan Mesir ini semuanya tunduk kepadaku dan sungai Nil berjalan di bawah kakiku? Sombong banget Fir'aun. Tapi ketika Nabi Musa hendak mendakwahi Fir'aun, apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa? Apakah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Hei Musa, bersikap sombonglah sama Fir'aun, karena sombong sama orang sombong itu sedekah." Atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha." Hai Musa, berkata yang sopan dan berkata dengan lemah lembutlah kepada Fir'aun, semoga ia mengingat dan takut kepada Allah. Jadi kita lihat, itu adalah perkataan salah seorang ulama, kita katakan, tetapi hukum asalnya adalah kesombongan adalah sesuatu yang diharamkan. Ya. Dan Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Sebagian ulama mengatakan sombong kepada orang sombong adalah sedekah dalam beberapa bab. Sebagai contoh misalnya, tapi itu pun masalah diperselisihkan oleh para ulama, tentang bolehnya misalnya menggunakan emas pada saat perang, atau diperbolehkannya menggunakan kain sutra di hadapan musuh pada saat perang. Menurut sebagian ulama, mereka mengatakan itu boleh dilakukan untuk menunjukkan kesombongan kita di hadapan musuh. Seakan ketika kita perang kita sudah tidak peduli lagi dengan harta benda dan harta kekayaan kita, sehingga kita sudah bawa semua, sudah siap semua untuk dijadikan rampasan perang kalau memang kalian bisa mengalahkan kita. Itu katanya adalah untuk kesombongan yang sedekah. Tapi sebagian ulama pun mengatakan tetap tidak diperbolehkan menggunakan emas di saat berperang, menggunakan sutra, karena itu adalah waktu ibadah. Justru di saat kita berperang itu harus lebih menampakkan apa? Menampakkan kekhusyuan kita, menampakkan ketundukan kita kepada Allah. Bukan kemudian di saat berperang justru kita melakukan sebuah kemaksiatan. Ya, sehingga Allah Ta'ala alam, ya, yang jelas Rasulullah SAW beliau bersabda, ya, tidak akan masuk ke dalam surga barang siapa di dalam hatinya ada sebesar dzarrah dari kesombongan. Kemudian ketika Rasul ditanya apa yang dimaksud dengan sombong itu wahai Rasulullah, Rasulullah SAW kemudian beliau bersabda, batarul haq wa ghamtun nas, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Wallahu ta'ala alam. Benar teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh kedua ustadz tadi, yaitu Ustadz Syafiq Riza Basalamah dan Ustadz Jejen. Kita sebagai hamba Allah atau sebagai manusia itu tidak boleh sombong sama sekali. Karena sudah disampaikan oleh kedua ustadz tadi bahwa kita tidak akan masuk surga apabila kita memiliki kesombongan seberat biji zarrah atau biji sawi lah. Ini bahaya teman-teman ya. Ustadz Abdul Somad mengajarkan kepada jamaahnya bahwa sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Itu tidak benar sama sekali. Apabila kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, memang kita tidak boleh sombong. Kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala tersebut itu atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan atas dasar amal ibadah kita. Jadi apa yang perlu kita sombongkan teman-teman ya? Kita ini hanya manusia lemah, hanya hamba yang penuh dengan dosa. Jadi apa yang harus kita sombongkan? Dan apabila ada orang yang sombong terhadap kita, seharusnya kita tidak membalas dengan sombong juga. Benar seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah tadi, kita nasihatin.
Ya, setelah kita nasihatin tapi tidak mempan, ya biarkan saja dia sombong kepada kita. Karena kita teman-temannya tidak butuh pujian dari manusia. Kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Ustadz Abdul Somad ini teman-temannya seorang ustadz yang kondang, ustadz yang terkenal. Harusnya Ustadz Abdul Somad ini mengajarkan kepada jamaahnya agar lebih tawadu dan tidak mengajarkan sombong meskipun orang tersebut sombong kepada kita. Semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.